dengan teknologi yang diterapkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Itu dia bisnis engineer. Kemudian ada pula proses designer. Nah, proses designer ini inilah yang saudara lakukan tugas besar itu. Saudara bertindak salah satunya adalah sebagai proses designer, yaitu mereka yang bergerak pada bidang untuk memodelkan gitu ya, bagaimana proses yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu. Apakah digambarkan dengan bisnis proses modeling notation atau digambarkan dalam bentuk UML, ya, Unified Modeling Language. Banyak sekali bisa dalam bentuk bisnis diagramnya, square diagramnya, kelas analisisnya, kelas diagram dan seterusnya. Jadi tergantung kepada kebutuhan dari perusahaan itu. Itu namanya proses designer, ya. Ibaratnya kalau dalam membuat sebuah pakaian ya, ini proses desainer ini yang paling mahal harganya orang yang desain itu dibandingkan yang bekerjanya, dibandingkan tailornya ya. Kalau orang yang menjahitnya itu tidak besar harganya, karena dia hanya mengerjakan instruksi yang sudah diberikan oleh proses desainer. Jadi desainernya itu seperti ini loh pola pakaiannya. Jadi sudah diaturnya ya seperti apa model yang diinginkan. Kemudian orang yang tengah jahitnya sudah jahit aja lagi. Dia tidak akan memikirkan, tidak akan menganalisis gitu ya, berapa ukurannya segala macamnya. Karena sudah ada dibuatkan oleh si proses desainer ini. Makanya mahal harganya orang yang mendesain ya dibandingkan dengan yang menjahit itu biasa. Ilmu itu berbeda ya. Kalau ilmu desainer itu kan karena khusus ya ada kuliahnya. Kalau orang yang menjahit itu kadang-kadang ilmunya alamiah saja ya. Kalau dia mau belajar, dia belajar sendiri, kemudian dijahit sendiri ya bisa di tailor ya. Tapi kalau desainer nggak bisa. Ada hal tertentu yang kajian itu mah akademik gitu ya. Misalnya berapa ukurannya ini gitu ya. Kalau seandainya lebar bahunya sekian, berarti ukuran sekian, dia ada ukuran-ukurannya yang tidak bisa dianalisis oleh seorang penjahitnya. Nah ini proses desainnya. Kemudian ada proses partisipan. Jadi proses partisipan ini pegawai-pegawainya ya atau operatornya. Artinya orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan proses yang terjadi di perusahaan itu. Mereka terlibat di sana. Ya, proses partisipan ini bisa operator entry-nya, bisa customer-nya, konsumennya di sini, atau bisa supplier-nya. Pokoknya mereka-mereka yang berpartisipasi yang terlibat dalam sebuah proses itu. Kemudian knowledge worker, ini beda lagi. Kalau di Indonesia kan pekerja-pekerja yang mempunyai sebuah pengetahuan ya, khusus dia terkait dengan proses ini. Jadi biasanya kalau knowledge worker ini lebih pada sisi akademiknya, ya bukan sisi praktisinya. Kemudian proses responsible. Nah, ini sama seperti proses owner. Ya, mereka yang bertanggung jawab ya terhadap jalannya sebuah proses itu. Jadi nanti si proses desainer merancang bagaimana model sebuah proses, kemudian dia akan berkomunikasi itu ke proses responsible ini. Karena nanti akan bertanggung jawab terhadap jalannya proses dari hulu ke hilir, ya dari konsumen kepada konsumen kembali ketika dia mendapatkan kebutuhannya itu, dia bertanggung jawab di sini gitu, proses responsible ini. Bukan proses partisipan, bukan proses desainer. Jadi apa yang dikerjakan oleh desainer, kemudian apa yang dikerjakan oleh pelakunya ya partisipannya itu, semuanya itu proses responsible yang bertanggung jawab. Karena dia yang mengelola gitu ya, sama seperti proses owner yang saya bilang kemarin, dia yang mempunyai proses ini. Kemudian baru kita kenal istilah sistem dan development. Jadi kalau bicara masalah sistem itu lebih besar dari proses, ya berbeda itu antara proses desainer dengan sistem arsitek berbeda. Tapi tugasnya sama-sama memodelkan dia, yang memodelkan atau menggambarkan sebuah alur itu. Cuman bedanya skopnya itu kalau proses desainer dia lebih ke prosesnya secara spesifik ya, bidang-bidang tertentu. Dan bisa saja proses owner, proses desain itu banyak orangnya. Tapi kalau sistem arsitek tidak, dia mengintegrasikan semua proses desainer sudah di model itu
menjadi sebuah sistem dia, ya kan? Menjadi sebuah sistem. Misalnya ada proses, ada yang menggambarkan sebuah proses penjualan, kemudian ada pula bagian menggambarkan proses inventory, ada pula proses menggambarkan bagian gudang. Nah, jadi nanti si sistem arsitek itu dia integrasikan semua proses itu, digabungkan semuanya menjadi dia sebuah sistem. Kemudian sistem itu digambarkan lagi dalam bentuk tertentu, dia terkait dengan tergantung dengan analisis seorang sistem arsitek. Jadi jangan bawahnya lebih luas itu sistem arsitek. Cuma tugas sama sebetulnya. Sama dia mendesain sebuah proses itu. Developer, ya, developer ini bisa seorang programmer gitu ya, bisa seorang database. Jadi dia yang mengembangkan secara teknis gitu ya, teknologi atau aplikasi apa yang akan diterapkan di perusahaan itu. Setelah digambarkan, setelah dimodelkan proses bisnis yang terjadi di sana. Saya yakin sekali tugas yang dibuat itu kan ada bagian-bagian tertentu yang narasinya mungkin input data ya. Misalnya input data ini kemudian dikeluarkan laporan ini gitu ya, pasti ada. Nah, setiap titik atau spot dalam input data itu, maka developer ini bertugas dia yang akan mendesain terlebih dahulu bagaimana UI-nya nanti kemudian dikembangkan berdasarkan platform program yang disetujui bersama gitu ya oleh perusahaan itu. Apakah platformnya web based atau mobile based gitu ya, atau mungkin desktop programming, mungkin tergantung kepada kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi si developer ini nanti akan mengembangkan atau membuat aplikasi itu sesuai dengan flow proses yang terjadi di sana, di titik-titik tertentu yang ada di proses desain code itu. Jadi tugas saya memang tidak terlalu berat, jadi dia hanya mengembangkan saja, membuat aplikasi gitu ya. Sebetulnya kan kita di sistem informasi itu justru kita belum berat sebetulnya ya, programmer itu belum berat karena tidak semua kita mungkin mempunyai hobi atau bidang modding gitu kan. Tapi ingat modding itu pula yang level kita agak ke bawah, ya di atas operator sedikit ya, operator kemudian dia developer. Jadi memang dia kerjanya berat gitu ya, butuh pemikiran ekstra karena dia bermain dengan logika gitu ya dalam modding. Tapi itulah untuk kesejahteraannya berbeda dengan seorang sistem arsitek atau sistem analis. Sistem analis itu dia harus lebih ini ya, lebih tinggi karena tanggung jawabnya secara sistem. Walaupun dia tidak coding, tapi apa yang dikerjakan si programmer itu dia kalau salah, dia yang bertanggung jawab itu di sistem analis itu atau sistem arsitek itu. Seperti apa sih gambaran yang diberikan kepada programmer ini, kenapa dia salah gitu ya? Karena kan programmer itu kan menuliskan saja gitu ya, mentransformasikan ide atau hasil analisis seorang sistem analis itu dan dibuatkan codingannya sama dia. Jadi kalaupun salah, salahnya bukan secara analisnya ya, tapi secara salah secara teknis, mungkin lah bisa programmer salah. Tapi kalau secara sistem dia masih banyak yang salah, mungkin kena sistem analisnya gitu. Makanya tanggung jawabnya besar ya, dibandingkan dengan developer atau programmer itu. Tapi kita harus tahu untuk menduduki level sistem analis itu tidak bisa langsung ke sistem analis kita, ya kan? Berawal dulu, bertahap dulu. Misalnya kita dari implementator dulu lah, ya, atau mereka yang menerapkan aplikasi di perusahaan. Implementator itu kan tidak berat tugasnya. Dia hanya men-training atau mengajarkan para operator yang akan memberikan itu di perusahaan, kayak gitu ya. Bagaimana menerapkan, bagaimana menginstalasinya, menyetingnya, segala macamnya, mengkoneknya database. Tidak ada codingan. Kemudian naik sedikit dia sebagai programmer. Berarti dia yang akan mentransformasikan hasil analisis, hasil desain sebuah program itu ke dalam aplikasinya. Harus berjalan dulu implementator, kemudian programmer, baru kita bisa kepada analis setelah itu. Tapi analisnya pun banyak untuk bagiannya. Ada analis junior namanya, ada analis senior. Begitu pun dengan programmer, ada programmer junior, ada programmer senior. Dan tahapannya seperti itu. Tidak bisa kita setelah wisuda ini loncat langsung ke sistem analis di perusahaan. Tidak mau orang. Bekerja dulu lah sebagai programmer atau implementator 2-5 tahun. Baru kita bisa menjadi sistem analis.
Karena lika-liku program itu kan dianalisis ya, sehingga kita mengetahui kira-kira solusi terbaiknya apa ini untuk sebuah aplikasi ini. Lalu kita bekerja sebagai tim analisis. Ya, nah inilah stakeholder yang nantinya bergerak atau bersama sesuai dengan domain masing-masing proses bisnis itu. Banyak ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu klasifikasinya. Kemarin kita sudah menjelaskan di awal bahwa mengelompokkan proses bisnis itu secara umum ada 3 ya. Ada primary proses, ada secondary proses, ya atau supporting proses, dan ada penunjang ya terakhir. Jadi kalau kita lihat sini dibagi pula dia berdasarkan organisasi dengan operasionalnya itu ada 3 ya. Jadi klasifikasi proses bisnis dia berdasarkan organisasi dan operasional. Ada 3, tingkat bisnis, tingkat organisasinya, dan tingkat operasional. Ini paling bawahnya ya, operasional yang berada di masing-masing bidangnya. Kemudian ini sudah tingkat perusahaan internal tapi ya, kalau tingkat bisnis juga tingkat perusahaan, tapi sudah eksternal antar perusahaan ya, misalnya tingkat perusahaan. Jadi ini masih dalam perusahaan, bidang-bidang tertentu yang operasionalnya, kemudian ini masih di dalam perusahaan atau organisasinya, kalau ini antar perusahaan ya bisnis. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk organisasi dan operasional ini. Jadi ada namanya klasifikasi berdasarkan interorganisasional proses dengan proses koreografi namanya. Bicara masalah interorganisasional artinya adalah interaksi dalam organisasi, bidang antar bidang ya, unit antar unit yang ada di organisasi itu. Kelihatan nggak ya? Yang lihat Pak. Kelihatan ya share screen-nya yang di MS Team ya? Kelihatan Pak. Oke, sip. Nah, jadi kalau kita lihat klasifikasinya berdasarkan interorganisasional dan koreografi. Nah, berarti di sini bahwa tiap proses yang terjadi itu dilakukan oleh masing-masing unit. Jadi bidangnya itu, misalnya unit penjualan, berarti ada proses di sana. Kemudian unit inventory atau gudang ada proses di sana. Maka interorganisasional namanya di dalam masing-masing organisasi itu. Nah, jika tidak ada interaksi katanya dengan pihak lain, maka disebut dengan interorganisasional. Artinya boleh, misalnya proses untuk menerbitkan laporan di masing-masing unit. Nah, kalau proses menerbitkan laporan di masing-masing unit itu kan tidak ada interaksi dengan unit lain kan? Ya, tidak ada. Misalnya unit akuntansi keuangan, dia mau menerbitkan sebuah laporan keuangan per periode. Nah, itu kan kalau secara proses, secara DPM-nya kan tidak ada melibatkan unit lain atau tidak ada melibatkan entitas lain. Maka disebut dengan interorganisasional. Misalnya dia awal proses ya bagian penting itu merekap laporan dari berbagai unit, kemudian menerbitkan laporan berdasarkan bulan dan tahunnya, kemudian print out laporan, selesai prosesnya. Kan itu aja ya kalau menerbitkan laporan. Maka itu adalah proses interorganisasional, ya proses yang tidak melibatkan unit lain di sana. Ya. Kemudian sebagian besar proses bisnis akan berinteraksi dengan pihak lain. Itu kata kunci bahwa sebagian besar dari proses bisnis yang ada yang kita buat itu harus dia ada interaksinya dengan pihak lain. Ini sebetulnya pernah menjadi ini ya perdebatan waktu di awal-awal kita menggunakan BPMN sebagai proses dalam memodelkan. Karena sebelum BPMN ini kan pakai flowchart biasa saja, namanya ASI dulu, aliran setiap informasi. Ada menggunakan TCO saja, kayak flowchart yang start, kemudian ya berlanjut seterusnya gitu ya. Tapi ditemukan teknologi dalam memodelkan atau BPMN ini di awal-awalnya memang kita masih belajar ya bersama kan. Jadi ada yang saya atau kalau saya berkomentar itu karena saya tidak
belum begitu paham ya terkait dengan BPMN itu, saya salahkan mahasiswanya itu. Ini kenapa prosesnya hanya satu gitu? Tidak boleh. Karena saya baca juga beberapa referensi bahwa dalam membangun sebuah model menggambarkannya dengan BPMN itu nggak boleh satu line saja jalan dia. Harus ada interaksinya, gitu ya. Jadi swimming ya. Jadi simulasinya itu harus ini dua minimal, ada interaksi. Artinya dua entitas minimal, tidak ada satu entitas yang tersendiri. Jadi saya baca-baca referensi memang seperti itu, bahwa sebagian besar proses bisnis itu katanya berinteraksi dia dengan entitas lainnya atau proses lainnya. Jadi nggak benar itu kalau dia berjalan sendiri, saya bilang itu kan. Nah, ternyata maksudnya nggak salah gitu ya. Ternyata ada namanya interorganisasional proses bisnis. Artinya dia bisa berjalan sendiri, ya kan? Kalau dia tidak berinteraksi dengan pihak lain, maka disebut dengan interorganisasional. Tapi bukan salah, tapi ada proses seperti itu. Ya, tidak harus dia berinteraksi dengan pihak lain. Jadi, tapi kata kuncinya seperti yang saya bilang tetap harus bagaimanapun caranya, usahakan dia harus melibatkan entitas lain terlebih dahulu. Ada interaksinya, ya itu kata kuncinya di sini. Kalaupun memang tidak ada, misalnya kan memang tidak ada lagi, misalnya dia berinteraksi dengan pihak lain, oke. Seperti yang saya bilang tadi lah, menerbitkan laporan tadi itu kan, kita menerbitkan laporan di masing-masing unit kan nggak perlu interaksi dengan pihak lain kan. Hanya unit kita saja, kita lihat dari monitornya, kemudian kita butuh laporan ini per tahun, per bulan, ya udah diperiksa nanti diperiksa gitu ya. Kan tim itu juga yang memeriksa semua internalnya. Maka itu disebut dengan interorganisasional, boleh. Tapi kalau bisa dihindari ya satu entitas itu harus dari individual. Kemudian sebagian besar proses bisnis itu berinteraksi dengan proses lainnya. Ini kan jadi sepakatan bersama. Ini seperti yang saya bilang tadi ya. Nah ini interorganisasional dengan proses koreografinya. Ini yang saya bilang tadi secara umumnya ya, primary activities dan support activities. Nah, primary activities dengan support activities kan sudah terjelaskan di awal ya, bahwa ada prosesnya itu yang betul-betul proses inti, yang core dari proses bisnis itu dan tidak. Jadi kalau dia primary, berarti dia terdiri atas proses atau aktivitas utama atau aktivitas inti lah ya dalam satu organisasi itu, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan program dari perusahaan itu. Nah artinya bahwa tanpa adanya primary activities itu nggak jalan bisnis organisasi itu. Misalnya kita punya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, tapi proses bisnis penjualannya nggak ada, ya nggak jalan bisnisnya kan. Jadi dia seperti itu, ada primary activities di sana yang perlu ada, gitu ya. Tanpa itu berarti nggak ada prosesnya. Berbeda dengan support activities atau aktivitas pendukung. Ini adalah aktivitas mendukung gitu ya dalam bisnis sebuah organisasi. Artinya bahwa tanpa support activities atau tanpa aktivitas pendukung, tetap operasional bisnis dalam organisasi itu terus berjalan. Ya, tetap dia berjalan. Contohnya misalnya bagian SDM. Bagian SDM itu kan tidak wajib ada unitnya kan. Bisa saja langsung dia dipilih atau ditunjuk oleh si owner-nya kan, tanpa adanya pengelolaan di sana. Jadi dia support di sana ya, supporting atau pendukung dari aktivitas utamanya itu. Nah, jadi ada interorganisasional yang prosesnya bisa berjalan sendiri tanpa ada interaksi dengan unit lain. Ada pula proses koreografi atau dia mewajibkan adanya berinteraksi dengan aktivitas bisnis lainnya. Kemudian ada primary activities yang merupakan core atau inti dari proses bisnis. Tanpa adanya primary activities, mustahil bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik. Ya. Kemudian ada primary support activities atau aktivitas pendukung dalam sebuah organisasi bisnis. Tanpa support activities tetap bisnis jalan gitu ya di organisasi itu. Nanti ya sedikit mengenai ini. Nah, sebetulnya hal yang lebih penting adalah ketika kita sudah memberikan sebuah usulan kita terkait dengan bagaimana jalannya sebuah proses bisnis yang perusahaan itu,
Apa hal utama yang perlu kita inginkan sana? Ada nggak tahu? Kita sudah gambarkan ini usulan gitu ya dari proses bisnis yang sudah ada di sana. Yang berjalan, loh kok ribet sekali ini, konvensional sekali, pakai form-form kertas segala, misalnya kan. Kemudian kita usulkan dengan bayangan kita membuat sebuah aplikasi untuk mengcover manual proses tadi menjadi otomatisasi misalnya. Nah, apa yang didapatkan itu dalam proses seperti itu? Apa yang kita inginkan di sana? Efisiensi, apa lagi? Aktivitas, apa lagi? Biaya. Ya, efisiensi, penggunaan biaya. Efektivitas atau optimalisasi kerja, betul ya. Kalau efisiensi lebih biaya, kalau optimasi atau apa? Kalau efektivitas lebih pada pengoptimalan biaya kerjanya. Yang paling penting itu adalah terciptanya nilai tambah. Itu yang paling penting. Ya, adanya value added, nilai tambah dalam sebuah proses itu. Ya, sekarang perusahaan kalau tidak ada value added-nya, dia akan stuck seperti itu saja jalannya, ya kan? Nah, salah satu nilai tambahnya apa? Value added yang bisa kita dapatkan, nah yaitu kita bisa mendapatkan konsumen yang potensial, konsumen yang betul-betul loyal dengan bisnis kita itu. Kita lihatlah bisnis kafe kopi kan sekarang lagi menjamur sekali, banyak. Dalam 2 tahun terakhir saja puluhan kafe kopi itu hadir di Padang ini misalnya. Nah, mereka harus punya nilai tambah di sana. Kalau tidak ada nilai tambahnya atau keunikannya, misalnya terkait dengan bagaimana pemasarannya mungkin, bagaimana cita rasanya, desain tempatnya misalnya kan, itu kan semua nilai tambah ya. Kalau tidak ada perbedaannya atau keunikannya dari tempat lain, ya udah akan sepi gitu. Ya, tapi kalau ada keunikannya, ya orang ramai di sana. Keunikan tidak hanya pada tempat ya, tapi pada cara bisnisnya juga. Misalnya cara marketingnya, atau mungkin rasanya ya berbeda dengan yang lainnya, atau inovasi terkait dengan produknya gitu ya. Jadi itu yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang kita bicara masalah ini lagi, analisis value chain, ya. Rantai nilainya. Jadi rantai nilai itu menggambarkan bagaimana sebuah proses terjadi dari hulu ke hilir, ya. Dari kita memproses bahan bakunya sama supplier, kemudian memprosesnya menjadi produk setengah jadi, kemudian menjadi produk jadi, kemudian didistribusikan kepada konsumennya. Itu adalah value chain, rantai nilainya. Nah, ini adalah merupakan sebuah tools ya yang diciptakan oleh Michael Porter juga. Michael Porter ini ahli manajemen ya, ahli ekonomi, untuk menganalisis proses bisnis internal pada sebuah organisasi. Kata terdapat 2 komponen di sini, seperti yang dibilang tadi di awal ya, ada proses bisnis utama atau core business process atau primary activities yang terkenal tadi. Ada juga namanya proses bisnis pendukung atau support business processnya. Jadi 2 komponen ini nantinya yang akan mengisi. Nah, kemudian analisis nanti akan digunakan sebagai kajian gitu ya bagi internal perusahaan yang nantinya hasilnya itu berguna untuk BPR. Apa itu BPR? Business Process Reengineering. Ya, Business Process Reengineering. Bagaimana mere-engineer ya, mere-engineer atau memperbaiki proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Ini hasilnya nanti. Oke. Kemudian ini contohnya. Jadi nanti setiap organisasi yang bersifat komersil itu yang menghasilkan laba dan keuntungan nanti akan memiliki kegiatan berupa perancangan produk, marketingnya atau pemasarannya, distribusinya terhadap satu barang atau produk ya jasa, sehingga nanti seluruh aktivitas tersebut bisa digambarkan dalam bentuk value chain. Nah, inilah bentuk value chain. Ini kan gambarnya kan nggak asing ini, ya. Mungkin saudara yang di SMA, bagian SMK, mungkin ya, manajemen itu pernah melihat ini. Ini adalah bentuk gambar dari analisis value chain.
Kalau orang-orang manajemen ya di satu manajemen ini nggak asing bagi mereka. Jadi seperti peluru ya. Nah disinilah yang disebut seperti yang sebenarnya tadi value added yang sini ya. Value added dikurangi cost, nilai tambah dikurang biaya, itulah keuntungan. Jadi kalau nggak ada nilai tambah, misalnya hanya cost saja, mustahil keuntungan tambahkan minus dengan dia kan. Makanya value added ini harus ada sekarang. Karena value added itu nanti akan dikurangi biaya perusahaan itu baru menghasilkan sebuah profit. Kalau tidak ada value added bernilai 0 kurang berapa biaya, minus artinya profitnya tidak akan laba sama sekali. Nah, jadi tadi dibagi dua ya, ada primary activities. Jadi primary activities itu yang vertikal ya, yang vertikal ini adalah primary activities nih. Mulai dari inbound logistik, kemudian operasional, outbound logistik, sales and marketing, sampai ke servicing. Nah, sementara untuk yang horizontal ini adalah yang supporting atau aktivitas pendukung. Mulai dari pengadaan di sini procurement, product and technology development, HRM, sampai ke support activities infrastructure. Jadi ini adalah kegiatan yang supporting. Tujuannya apa? Kalau dikombinasikan kedua-duanya nantinya akan menghasilkan sebuah profit di sini. Ya. Nah, nanti bisa saja diberikan sebuah soal nanti dari tugas besar yang sudah buat itu, coba buatkan sebuah analisis value chain di sana. Nah, buatlah analisis value chain di sana. Lihat dulu, inbound logistik. Ini contohnya ya, misalnya quality control, receiving, raw material, kontrol dan lain-lain. Jadi terkait dengan bagaimana kita mendatangkan ya sebuah bahan atau material untuk membuat sebuah produk. Dan ini pembelian perusahaan ya terhadap supplier. Kemudian operasional contohnya apa? Manufacturing, bisa packing di sini, bisa production control atau quality control, bisa maintenance dan seterusnya. Itu operasional. Nah kalau outbound logistik apa? Finishing produknya, order filling, dispatchnya, delivery, invoicing. Ini. Kemudian kalau sales marketing, misalnya customer management, order taking, promotion, ada sales analysis, ada market research dan lain. Kalau service apa? Garansinya ya, pemeliharaan, education and training, upgrade produknya. Jadi itu primary activities terhadap perusahaannya. Misalnya perusahaan apa contohnya? Nah, rumah sakit misalnya ya, coba buat analisis value chain untuk sebuah rumah sakit. Nah, saudara ambilnya mungkin di bagian rawat jalan misalnya, ya. Bagaimana membuat analisis value chain rawat jalan di rumah sakit itu? Nah, lihat dulu primary activities-nya apa di sana di rawat jalan itu. Kemudian inbound logistik, nah ini kan terkait dengan ini ya, pengadaan obat-obatannya ya. Jadi bisa saja nanti apa namanya penerimaan obat dari suppliernya, kemudian apa namanya pengelompokan perawatannya, mulai dari kapsul dikelompokkan, kemudian yang bersifat sirup dikelompokkan di sini dan seterusnya. Lalu personalnya apa? Adanya peresepan ya, pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan dari dokter. Wah, kenapa? Tiba-tiba hilang sendiri. Jadi kalau operasionalnya mulai dari pemeriksaan oleh dokter, kemudian peresepan mungkin ya, membuat resep, atau mungkin dalam pemeriksaan tindakannya mungkin ya tindakan dan seterusnya. Kalau outbound logistiknya apa? Nah bisa dia adanya ini ya asesnya resepnya ya, asesnya resepnya dari dokter itu kemudian
kalau dia dirawat inapkan, mungkin semacam surat rekomendasi rawat inap. Kalau yang di sini ya. Nah kalau sistem marketingnya gimana? Untuk rawat jalan itu ya bisa nanti apa namanya? Kalau marketing di rawat jalan itu adanya mungkin subspesialis baru ya, adanya poliklinik subspesialis baru yang perlu diinformasikan ke masyarakat. Kemudian mungkin bisa saja nanti ada pemeriksaan gratis ya, pemeriksaan gratis misalnya dari Rawat jalan itu dan seterusnya. Pokoknya yang bersifat marketing nanti ya. Kemudian servicingnya jelas ya servisnya. Nah, ceritakan nanti bagaimana servisnya. Bisa nanti pengadaan training pelayanan yang baik gitu ya pada perawatnya misalnya dan seterusnya. Nah, jadi ini yang bersifat primary activities. Lalu supporting activities apa? Ya bisa pengadaannya apa? Ya bisa pengadaan obat-obatan, pengadaan medisnya gitu ya, dan seterusnya. Produk and teknologinya gimana? Dan adanya aplikasi SIM-RS ya untuk pengelolaan jalannya. Kalau human resource management apa? Dilaksanakannya perekrutan perawat sesuai dengan standar lingkungan perawatan gitu ya, dan seterusnya. Kalau sportivitasnya apa? Bisa mungkin hukum, keuangan. Misalnya adanya pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Kemudian aspek legal atau hukum terkait dengan malpraktik misalnya kan saja dibuatkan sendiri. Lalu muncul value added dan cost-nya pada produksi. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Bagaimana kita menerapkan contoh dari value chain dari itu ke dalam perusahaan yang kita buat itu. Dimana kita mengerti bahwa komponen-komponen yang ada untuk membuat sebuah rantai nilai itu adalah adanya primary activities, adanya supporting activities. Primary activities adalah aktivitas utama yang terjadi di perusahaan itu, yang vertikal ini. Kalau supporting dia mendukung dari aktivitas utama tadi itu, dari horizontal. Bisa saja unitnya berbeda kan. Misalnya di rumah sakit itu nggak ada support aktivitas infrastruktur, nggak ada bagian hukum misalnya harus buat. Jadi apa aja yang ada support aktivitasnya di sana. Itu bisa dilakukan. Atau misalnya jurnalnya juga. Jurnal ini yang menjadi aktivitas utama apa? Bagian akademik ya. Bagian akademik utama itu. Bagian kemahasiswaan utama itu. Apa lagi? Akademik, kemahasiswaan apa lagi? Apa lagi kira-kira? Kalau bagian keuangan, bagian kerjasama harus supporting, ya, mendukung bagian dua tadi itu. Nah, jadi bawakan ke perusahaan, tempat kita mau lakukan itu, kira-kira dari perusahaan itu ada berapa unit, nanti pisahkan unitnya itu. Mana unit yang support, mana unit yang primary, yang bekerja sebagai utama. Itu ya, ini contoh membuat value chain. Nah, kemudian bagaimana kita menciptakan nilai tadi itu? Atau membuat sebuah nilai tambah gitu ya dari perusahaan itu. Ini menurut Michael Porter juga tadi bahwa setiap organisasi itu perlu dia bisa menciptakan nilai atau value bagi pelanggan-pelanggannya. Jadi jangan kita itu bisnis banyak pelanggan sudah bersama hati, tapi nggak tahu kita after transaction itu ya. Setelah terjadi itu, apakah pelanggan itu balik lagi ke kita? Kan nggak tahu kita. Nah sekarang itu kita kejar sekarang. Bagaimana pelanggan yang sudah melaksanakan transaksi dengan perusahaan kita itu, biar datang lagi. Itu namanya potensial customer itu. Ya, pelanggan yang potensial, yang loyal kepada perusahaan. Pernah nggak saudara merasakan seperti itu sebagai konsumen yang loyal terhadap sesuatu? Pasti pernah kan? Puasa belajar sana aja lah karena pelayanan begini, harganya seperti ini, kualitas seperti ini. Nah itu harus dibuatkan gitu ya oleh perusahaan itu sehingga bisa menjaring
pelanggan yang potensial tadi itu. Biar sedikit nggak apa-apa, yang penting dia potensial. Daripada banyak nanti setelah itu kita bermenung kan datang lagi kita gitu. Datang kecewa. Terus kita sudah merasakan gitu ya. Biar ada promo hebat mungkin karena dia baru datang ke Padang dia, kita cobakan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, mungkin pada lama 6 bulan lah ramai gitu ya. Setelah itu kemana? Karena orang di awalnya sudah tidak bagus ekspektasinya terhadap layanannya, mungkin terhadap cita rasa segala macamnya, otomatis bagaimana? Ya udah, nggak perlu lah ya. Adanya layan. Udah seperti itu kan. Sampai sekarang dia bermenang aja lagi pelanggannya ini. Karena banyaknya kecewa terhadap si pelanggan tadi. Jangan seperti itu perusahaannya gitu ya. Jangan seperti itu. Maka perlu adanya menciptakan nilai, kata si Marco. Jadi aplikasi menciptakan nilai itu nanti dapat diterapkan dalam organisasi baik perusahaan profit maupun yang bersifat non-profit ya atau sosial. Nah, bagaimana cara menciptakan nilai? Yang pertama adalah kita bisa membangun kemudian menyediakan nanti barang-barang dan layanan dasar yang diinginkan pelanggan. Garis bawahi yang diinginkan pelanggan, bukan yang diinginkan perusahaan. Jadi perusahaannya ingin menciptakan produk ini agar pelanggannya begini. Jangan seperti itu. Jadi ya dulu kita menciptakan perusahaan menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Karena kebutuhan pelanggan kita ini. Jangan kita itu yang membuatnya untuk kepentingan kita gitu ya. Tapi lihat pelanggan butuhnya apa. Ya seperti itu. Jadi pelanggan. Ini saya contohkan. Dalam menciptakan nilai itu jelas dia akan butuh nanti biaya, ya. Kemudian nanti membayar juga macam-macam kebutuhannya nanti yang diinginkan. Ada batasan perbedaan ya, ada margin yang diinginkan. Margin itu kalau secara ekonomi akuntansinya kan selisih ya antara nilai dan biaya. Dan bagi organisasi atau individu menciptakan nilai akan bertahan dan tumbuh. Bagi perusahaan yang tidak mampu dia menciptakan nilai, ya saja kan tertindas dengan usaha lainnya. Ini contoh ya, beberapa contoh dalam nilai. Misalnya perusahaan retail makanan. Apa kira-kira cara salah satunya untuk menciptakan nilai retail makanan ini? Apa kira-kira? Dari sisi tempatnya ya, tempatnya harus higienis misalnya. Artinya kita tidak boleh jika perusahaan makanan itu berdekatan dengan pembuangan akhir ya. Apakah itu tempat sampah dan sana atau sungai mungkin yang banyak sekali orang membuang ya di sana nggak boleh. Tempat karena enak pun rasanya misalnya kan makanan tersebut, tapi kalau tempatnya itu seperti yang saya bilang bagaimana bilang saudara makan kan, jadi tempat itu harus memperhatikan kehigienisan itu. Apalagi kira-kira untuk menciptakan nilai sebuah perusahaan makanan itu Selain tempat itu. Jadi yang pertama tadi adalah makanannya harus higienis ya, tidak makanan tapi juga sekelilingnya. Apalagi lokasi yang nyaman. Nah, sekarang ada pula istilahnya lokasi itu harus Instagramable, kan? Karena Instagram sekarang lagi apa ya? Jadi harus Instagramable. Walaupun tempat itu ruko, misalnya ruko kecil, sempit, tapi dia bisa mendekornya seunik mungkin, sebagus mungkin ya. Untuk foto-foto misalnya itu harus juga ya. Gimana kemarin saya kemudian di dekat pondok itu kalau sampai saya lupa namanya kecil tempatnya itu kayak biasa dia tidak tua ya, tapi ramai orang itu karena memang desainnya bagus ya. Gambar-gambar juga di itu kemudian furniturnya juga bagus ya, klasik gitu ya. Jadi bagus untuk foto. Jadi
lokasi yang nyaman, dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian lokasi yang nyaman tidak hanya Instagram seperti yang sudah tadi itu. Kalau bisa dia betul-betul berada pada lokasi yang yang bersih lah ya, seperti sudah tadi. Di sekitar itu tidak ada sampahnya, tidak ada sungainya gitu ya. Ada sungai boleh sih sebetulnya, tapi dia dulu sungai itu bersih, enak nggak view-nya gitu ya. Kadang ini wah bagus lah di pinggir sungai ya, view-nya kan bagus. Boleh seperti itu, tapi lihat dulu kondisi sungai itu ya. Dan view-nya itu sampah berserakan mungkin ya. Kalau sungai itu tempat yang baik ya, bagus ya bisa. Pelayanan yang ramah, profesional juga melibatkan nilai tambah. Oke, tempatnya bagus ya, makanannya jenis bersih. Tapi kalau pelayanannya tidak bagus bagaimana? Misalnya kita pesannya es teh, dikasih TS gimana? Sama aja. Jadi kita harus perhatikan. Atau mungkin kita udah duluan pesan nih, tiba-tiba datang tahun baru, dia dulu dapat makanan misalnya. Kan nggak enak juga kan? Gimana pelayanan? Sudah dari dulu. Sering orang pelayanan salah itu ya. Jadi pelayanan betul-betul menjadi hal utama juga ya yang harus diperhatikan di sini untuk mendatangkan atau membuat sebuah nilai tambah di sana. Kok ilalang timbul gini dia? Padahal nggak ada ini ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada goyangan pun ya. Seperti ini deh. Oke, sudah jam 8.30, ini sedikit lagi lah ya. Saya selesaikan dulu yang nilai tambah ini. Mana ya? Sedikit lagi ya nilai tambah ini. Jadi retail makanan, higienis, lokasi yang nyaman, dan seterusnya. Saya juga pernah mengeluarkan soal ujian terkait ini ya. Coba bagaimana cara saudara memberikan value added terhadap tugas besar dalam kualitas. Saya jalan bagaimana untuk menimbulkan atau membangun sebuah value added ya di rawat jalan. Ingat kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, ya, yang nomor 3 ini pasti ada saja. Ya, kalau di bidang jasa ya, misalnya makanan, pelayanan rumah sakit, ekspedisi misalnya, atau satu pelayanan. Kemudian penerbangan lagi, penerbangan apa kira-kira untuk membuat penambahannya? Pelayanan, kemudian jasa ya, pelayanan. Selain pelayanan apa lagi? Keamanan, tidak amanah, itu jelas. Itu bukan value added sebetulnya, itu yang harus ada ya. Kalau value added kan ya tambahnya, bagaimana kan kita tambahnya. Mungkin tidak adanya delay waktu ya, baik delay waktu tunggu maupun delay waktu untuk menunggunya barang ya di bagasi ya. Betul. Karena kan kalau cepat prosesnya, ya orang akan memberikan nilai bagus ya terhadap pelayanannya. Wah ini benar-benar ini saja lah, kita agak lama untuk progresinya cepat ya, atau jarang delay ya misalnya gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi betul pelayanan ya, yang ramah dan aman karena dari bidang jasa tetap pelayanan harus ada ya. Tepat waktu ini ya, sebenarnya tidak delay misalnya karena yang namanya penerbangan jelas ya. Tapi nggak suka ya. Kalau biaya kita bisa mengalahkan, biaya bisa mengalahkan pada waktu ini. Contohnya penerbangan yang merah ya, itu kan walaupun deadline tampil sudah 23 jam, tapi orang masih ramai juga karena low cost tadi ya, karena biaya yang rendah, orang untuk biaya yang rendah juga untuk bisa terbang gitu ya. Yang selama ini mungkin terbang itu ekspektasinya orang yang berduit yang bisa terbang, tapi sekarang orang yang sedang-sedang saja juga bisa terbang. Malah biayanya pernah lebih rendah dari biaya bus, ya.
Misalnya busnya 600 ke Jakarta misalnya, yang bahan itu bisa 400-an gitu ya. Nah, itu orang akan cenderung ke sana kan. Jadi itu. Tapi ya kalau secara normal ya, kalau unit pasar kargo tadi ya, kargo atau bagasi itu harus berlaku juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mulai diskusi kita. Jadi sudah lengkap, ada 8 kelompok ya, 8 kelompok yang akan tampil pada hari ini. Kita usahakan bisa tampil 2 kelompok dulu ya, 2 kelompok dulu. Nanti kasih tahu saya kalau seandainya kelompoknya itu ada yang online ya, misalnya kelompok 1 ada online 2 orang Pak, jadi saya bisa komunikasikan. Yang online itu mohon perhatikan nantinya. Ya tapi tetap yang presentasinya itu adalah yang offline saja. Tetapi nanti kalau yang online presentasi nggak kedengaran karena saya nggak bawa speaker ini. Online semua, enggak kan? Ya. Baik, mungkin yang di MS Team ada yang mau bertanya silakan. Terkait dengan materi kita ada 2 tadi ya yang kita bahas, yaitu analisis value chain, kemudian stakeholder yang terlibat dalam sebuah proses bisnis itu. Ada yang bertanya sampai sini silakan. Ada yang bertanya sampai sini? Yang online nggak ada ya? Baik, kita lanjutkan ya diskusi kelompok kita pada pagi hari ini. Tugas besar yang sudah kita buat beberapa minggu yang lalu, kita coba diskusikan dan presentasikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan dengan waktu lebih dari sejam ini bisa selesai nanti 2 kelompok. Tadi siapa yang bikin ini? Ada lagi ya? Jadi sudah ada yang stakeholder, proses bisnis dan value chain. Stakeholder, proses bisnis dan value chain. Oke, kita mulai diskusi kelompok kita pada hari ini. Milih mana gini aja lah ya. Kalau di SIM itu kan pakai aplikasi saya kan kalau datanya ya maka diambil salah satunya. Enggak tahu kan. Oke. Baik, ya, pilih yang temannya, pemilihannya tidak melihat covernya ya, tidak belakangnya aja, tidak covernya aja. Jadi yang beruntung pada hari ini yang dipilih oleh temannya itu adalah kelompok 6. Kelompok 6 nomor tanya Putri Wulandari ada? Online ya Putri ya, hadir Putri? Halo Putri Wulandari hadir? Hadir Pak. Oke, hadir Pak. Kemudian Dwi Suci Insani. Oke. Anissa Ulfa. Oke. Muhammad Hafiz. Oke. Muhammad Yudhistira. Hadir Pak. Muhammad Yudhistira ada? Hadir Pak. Halo Muhammad Yudhistira ada? Halo Pak. Oke. Rizky Juni Darmawan. Rizky Juni Darmawan ada? Hadir Pak. Hadir, oke. Nanti kencangin suara Rizky ya. Jadi nanti yang akan presentasi itu ya berarti yang ada di sini saja ya. Silakan ke depan diambil
kursinya dan posisinya. Tadi ada Dwi Suci, ya Dwi Suci, Anissa Ulfa, Muhammad Hafiz sama bertiga. Oke. Tekan kursinya. Saya coba yang online mohon diperhatikan juga ya. Seperti biasa nanti yang bertanya, yang menjawab itu ada poinnya, poin tambahan. Ya, silakan aktif dalam bertanya. Kemudian nanti yang menjawab tidak harus yang di depan, yang online pun nanti harus menjawab ya. Dibagi aja nanti setiap pertanyaannya itu. Oke, proses bisnis. Kelompok 6 ya. Yang di MS Team kelihatan share screen-nya? Kelihatan share screen-nya ya? Coba. Kelihatan? Yang di MS Team kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Baik. Silakan siapa yang mau presentasi. Ya. Langsung aja siapa moderatornya, siapa yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis proses bisnis, hasil evaluasi bimbingan penasehat akademik dan pengolahan nilai mahasiswa di jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Untuk kelompok 6 anggota itu pertama ada Putri Wulandari, kedua ada Dwi Suci Sankarima, ketiga saya sendiri Anissa Ulfa, keempat ada Muhammad Hafiz Aulia Ahmadani, kelima ada Muhammad Ali Zikra, dan keenam ada Rizky Dunia. Nah, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Dwi Suci Sankarima. Pada Suci Sankarima. Baiklah, untuk latar belakang yang kami ambil yaitu berawal dari karena sistem informasi bimbingan akademik mahasiswa itu yang oleh PA di UNP masih berbasis manual, di mana dosennya itu melakukan pendataan terhadap mahasiswa bimbingannya secara manual dan langsung memberikan pengarahan terhadap mahasiswa bimbingan tersebut. Sedangkan pada sistem pengolahan nilai di UNP masih sudah terkomputerisasi, namun dengan kriteria penilaian yang terdiri dari poin-poin tertentu. Namun saat ingin penilaian mahasiswa itu, dosen harus login di beberapa portal, di mana portalnya itu tidak terdiri dari satu saja. Dan juga dikarenakan banyak situs portal yang ada, membuat pekerjaan yang dirasa kurang efisien dan efektif. Dan saat penginputan nilai itu, dosen masih menggunakan input semua nilai atau diberi jadikan satu persatu. Namun di mana proses itu dirasa juga kurang efektif, dan pada saat mahasiswa ingin menyamakan nilai yang diberikan oleh dosen masih menggunakan cara manual dengan menghubungi dosen yang bersangkutan. Lalu kami ingin membuat dalam pengolahan nilai itu, di mana penilaian mahasiswa itu menggunakan portal website, namun belum disinkronisasikan dengan smartphone yang menggunakan aplikasi baik untuk menggunakan sistem operasi Android maupun iOS. Nah, di UNP khususnya jurusan matematika memerlukan sistem informasi yang terintegrasi atau berdasarkan teknologi informasi. Namun untuk proses bimbingan PA dan penilaian mahasiswa masih diperlukan menggunakan
di mana jurusan ini menjadi jurusan pendidikan matematika dan memberikan kontribusi dalam perkembangan institusi sewaktu menjadi bagian dari Universitas Andalas. IKIP Jakarta hingga IKIP Padang. Pada tahun 1999 IKIP Padang mandat untuk menjadi UNP yang berwenang mengembangkan beberapa program studi dan pendidikan di dalamnya. Dan jurusan pendidikan matematika berubah menjadi jurusan matematika sampai sekarang. Untuk prodi S1-nya pendidikan matematika telah ada sejak berdirinya jurusan. Pada tahun 97 dibuka prodi S1 matematika dan selanjutnya pada tahun 2007 jurusan matematika UNP mengembangkan prodi baru yaitu prodi diploma dan statistika. Lalu tahun 2018 jurusan matematika semakin berkembang dengan membuka prodi S1 statistika. Dan pada tahun 2019 untuk pengembangan yang lebih baik prodi statistika dikelola jurusan baru yaitu jurusan statistik. Nah, pada saat ini jurusan matematika mengelola dua prodi yaitu S1 pendidikan matematika dan S1 matematika. Visi dan misi dari jurusan matematika yaitu yang pertama visinya menjadikan jurusan matematika MIPA UNP sebagai pusat pendidikan penelitian dan pengembangan matematika guna menghasilkan tenaga pendidikan dan ilmuwan yang profesional dan punya reputasi tingkat nasional maupun internasional. Dalam misinya itu dapat dilihat dari selanjutnya itu untuk suatu organisasi. Yang pertama itu ketua jurusan. Saat ini ketua jurusannya adalah Bu Mede Rosa. Lalu dengan sekretaris jurusannya yaitu Pak Devri Ahmad dan juga tata usaha. Lalu terdiri dari ketua prodi yang ada dua yaitu untuk ketua prodi pendidikan matematika dan ketua prodi matematika. Lalu dari sekretaris jurusan itu terdapat tutor universitas lagi yaitu dosen BMITA, dosen pengelola akademik, kolaborator, dan dosen koordinator mata kuliah. Di mana kolaborator ini terdiri dari laboran dan mengampu dari laboratorium komputasi matematika, laboratorium media pembelajaran, dan laboratorium visual teaching. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Terima selanjutnya itu mengenai analisis proses bisnis perusahaan. Nah, pertama kita ada analisis proses yang sedang berjalan. Nah, pertama ada proses pembimbingan akademik yang sedang berjalan. Nah, prosesnya yaitu pertama itu dosen pembimbing akan melakukan pendataan terhadap mahasiswa bimbingannya. Nah, selanjutnya setelah itu dosen akan melakukan bimbingan kepada mahasiswa dan mengenai penyusunan kartu rencana studi dan memberikan pengarahan terhadap mahasiswa bimbingannya. Nah, setelah melakukan bimbingan tersebut, maka mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan meminta kepada dosen PA-nya. Nah, setelah itu hasil konsultasi tersebut akan dicatat oleh dosen PA pada kartu konsultasi bimbingan akademik dan proses selesai. Nah, selanjutnya itu ada proses pengolahan nilai yang sedang berjalan. Nah, pertama di sini dosen akan memeriksa jawaban pada setiap ujian yang diberikan oleh mahasiswa dan memberikan nilai yang sesuai. Setelah itu, admin portal memberikan izin akses terbatas, yaitu dalam jangka waktu tertentu untuk dosen mengakses portal dan melakukan penginputan data dari nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya dosen akan melakukan login ke dalam akun yang ada di portal UNP melalui situs ini. Selanjutnya sistem portal akan mengatur sesuai dengan sistem bobotnya dan masing-masing kategori yaitu kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS agar dapat mengolah nilai yang akan diinputkan dan juga banyak SKS yang ada pada mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya dosen dapat memilih proses penginputan nilai mahasiswa yaitu secara langsung semuanya atau juga dapat satu-satu. Nah, selanjutnya jika dosen ingin memasukkan nilai semua mahasiswa dalam waktu, maka dosen terlebih dahulu harus mendapat file spreadsheet seperti Excel yang telah disediakan di portal dan telah terkoordinasi dengan kategori yang telah diatur oleh dosen. Nah, lalu meminta
menginputkan setiap nilai mahasiswa ke dalam file sesuai dengan kategori yang telah diberi bobotnya. Lalu file tersebut diupload ke dalam portal dan secara otomatis setiap mahasiswa akan diinputkan di dalam portal tersebut dan diolah oleh sistem yang disesuaikan berdasarkan bobot kategori yang telah dimasukkan serta baca SKS dari mata kuliah tersebut. Saya gambarnya enggak ini ya kelihatan yang diusulkannya ya di laporannya. Oh. Jadi yang selanjutnya yang masih yang sedang berjalan itu yang diusulkan. Ya, yang berjalan jelas ya, karena sedikit prosesnya kan. Yang diusulkan kan agak panjang ya. Cuman agak kurang jelas di laporan saya lihat. Itu. Hilang lagi dia ya. Sering seperti ini dia. Agak kuat ya. Nggak kelihatan kan? Atau bisa dibacakan nggak isi narasi kotak-kotaknya itu? Nggak kelihatan kan? Iya, kalau narasi kan sudah dibacakan tadi kan? Maksudnya yang perinya nggak jelas kan? Pas di rumah KPMG gitu ya. Jadi pas sama KPMG gitu. Kopikan aja langsung Ctrl A, kopikan ke Word, kan bisa aja. Dan brightness-nya dinaikin di Word-nya. Sama yang kelihatan ya? Ya, atau kita sama tambah kelihatan jadi. Oke, lanjut aja, nggak apa-apa. Selanjutnya itu mengenai analisis sistem yang diusulkan akan didasarkan oleh terakhir saya gambar. Di sini kami melakukan pengusulan dari sistem yang diusulkan itu yang sebelumnya pakai website kami buat jadi aplikasi. Untuk tahapan yang dari proses pembimbingan akademik di sekolah ini itu pertama dosen melakukan login di aplikasi akademik, dosen memilih menu pembimbingan akademik, lalu dosen mengikutkan data mahasiswa yang tersedia di menu pembimbingan akademik. Lalu selanjutnya sistem informasi akademik akan mengecek status nilai sementara mahasiswa bimbingan yang diikutkan yang namanya oleh dosen. Kemudian sistem informasi akademik akan menampilkan transkrip nilai sementara mahasiswa tersebut. Selanjutnya sistem pembimbingan akademik akan menyimpan data transkrip nilai sementara untuk proses selanjutnya. Selanjutnya sistem informasi akademik akan mengecek KHS mahasiswa dan menampilkan KHS serta kurikulumnya. Selanjutnya sistem pembimbingan akademik akan menyimpan data KHS untuk sementara yang dimana nanti akan dilanjutkan prosesnya. Selanjutnya sistem pembimbingan akademik akan membandingkan KHS mahasiswa dan kurikulum dengan sebelumnya. Selanjutnya sistem pembimbingan akademik akan menampilkan tabel mata kuliah yang harus ditempuh serta grafik dari pertemuan mahasiswa tersebut. Yang ke-12 yaitu dosen melakukan bimbingan mengenai penyusunan kartu rencana studi atau KRS online untuk sementara untuk semester selanjutnya dan memberikan pengarahan terhadap mahasiswa dengan bantuan grafik perkembangan yang ditampilkan di sistem pembimbingan akademik. Selanjutnya dosen akan memberikan konsultasi secara terus-menerus terhadap mahasiswa bimbingan. Lalu dosen akan mengikutkan hasil konsultasi di aplikasi akademik tersebut dan dosen selanjutnya akan mencetak hasil konsultasi. Gambar di proses usulan kami ini proses pengolahan nilai diusulkan. Sama seperti sebelumnya kami menggunakan usulan yaitu mengubah dari website menjadi aplikasi. Untuk tahapannya itu yang pertama dosen memeriksa jawaban pada set ujian yang diberikan oleh mahasiswa dan memberikan nilai yang sesuai. Selanjutnya itu admin aplikasi akan memberikan izin akses terbatas, yang dimana laporan waktu tertentu untuk dosen dapat mengakses aplikasi dan melakukan pengikutan. Selanjutnya dosen melakukan login di aplikasi akademik, lalu dosen akan mengatur bobot nilai dan jumlah SKS yang tersedia di aplikasi. Selanjutnya
Selanjutnya dosen melakukan penginputan nilai dengan mengisi form yang telah tersedia dalam aplikasi lalu dapat disimpan. Yang dimana semua data yang telah diinputkan akan otomatis tersimpan di dalam database aplikasi akademik. Lalu outputnya akan berupa nilai huruf, yang mana nilai angka dan jumlah SKS yang akan dikirimkan secara otomatis ke menu khusus studi mahasiswa, sehingga dapat ditampilkan di dalam highlight warna di baris mata kuliah, jumlah SKS, nilai huruf, dan nilai angka untuk menjelaskan keterangan lulus atau tidak lulusnya. Dengan dengan keterangan warnanya itu hijau untuk A sampai B, kuning untuk B sampai C, dan merah untuk C ini sampai E. Selanjutnya, mahasiswa dapat melihat nilai dengan login ke aplikasi akademik. Lalu dapat memilih menu studi untuk melihat nilai yang telah diupload oleh dosen. Jika mahasiswa ingin komplain terkait dengan nilai yang sudah muncul, mahasiswa bisa melakukan komplain dengan cara mengklik menu komplain nilai yang akan otomatis terhubung ke email dosen bersangkutan. Jika kesalahan pada nilai mahasiswa, jika kesalahan yang nilai mahasiswa tersebut terdapat dari mahasiswa sendiri, maka dosen dapat mengubahnya dengan jika kesalahan nilai itu memang dari kesalahan dosen, maka dosen dapat mengubahnya dengan menentukan perubahan nilai mahasiswa yang bersangkutan di aplikasi. Lalu mahasiswa akan menerima notifikasi setelah bahwa nilai tersebut telah diubah. Semua aktivitas yang berhubungan dengan penyimpanan, pengolahan, penginputan, penghapusan dan lainnya terhadap data yang aplikasi akan disimpan di dalam database aplikasi akademik. Untuk gambar diagram dari fisiologi ini. Misalnya untuk use case diagram dari proses usulan pimpinan akademik. Tadi nggak kelihatan, jadi saya kontrol di sini ya. Biar lebih jelas. Untuk use case diagram dari proses usulan pimpinan akademik kami. Yang pertama yaitu untuk aktor mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa melakukan login dan melakukan bimbingan serta konsultasi. Untuk dosen PA, di sini dosen PA dapat melakukan login, menginput data mahasiswa, menginput data hasil konsultasi, serta mencetak hasil konsultasi. Selanjutnya untuk bagian sistem informasi akademik, di sana dia melakukan dalam pemeriksaan dan menampilkan transkrip nilai mahasiswa. Yang kedua itu memeriksa dan menampilkan KHS dari kurikulum. Yang keempat yaitu sistem pembimbingan akademik. Di sini dia melakukan menyimpan transkrip nilai sementara dan menyimpan hasil konsultasi. Selanjutnya yaitu untuk proses usulan pengolahan nilai. Untuk proses pengolahan nilai ini use case diagram nya akan tampil seperti yang pada PT. Yang pertama itu untuk aktor mahasiswa. Mahasiswa di sini bisa melakukan login dan melakukan bimbingan serta melakukan konsultasi atau penilai. Dan menerima hasil nilai. Yang kedua itu untuk aktor dosen. Di sini dapat melakukan login, memeriksa jawaban dan input nilai, serta dapat mengubah nilai jika nilai yang diberikan itu memang terdapat kesalahan. Selanjutnya itu sistem aplikasi portal. Di sini sistem ini bertugas untuk menginput dan menampilkan nilai serta keterangan, serta mengatur kelompok nilai dan jumlah SKS-nya. Untuk bagian admin, di sini bertugas untuk memberi dan membuka akses portal, membuat menu penilaian, serta dapat menutup akses portal ataupun memberikan akses portal kepada yang lain, seperti dosen ataupun mahasiswa. Lalu selanjutnya untuk deskripsi dari use case yang kami gunakan yaitu yang pertama login. Di sini login deskripsinya itu untuk melakukan autentikasi data user sebagai pengguna ataupun admin. Yang kedua itu input data, yang dimana deskripsinya itu untuk memasukkan data, baik itu data mahasiswa, nilai mahasiswa, maupun hasil konsultasi mahasiswa dengan dosen pembimbing. Selanjutnya itu memeriksa dan menampilkan data. Di sini deskripsinya itu memeriksa kembali data dan menampilkannya, seperti memeriksa data transkripsi sementara dan menampilkannya kembali.
yang dimana dilakukan oleh sistem informasi akademik serta memeriksa dan menampilkan HS dari kurikulum yang juga dilakukan oleh sistem informasi akademik. Dan yang itu menyimpan data seperti data aksesibilitas sementara dan data hasil konsultasi yang dilakukan oleh sistem pembimbingan akademik. Tentunya itu mencetak data, di mana intinya itu menampilkan hasil data seperti hasil konsultasi oleh dosen, yang dimana sebelumnya mahasiswa melakukan konsultasi kepada dosen yang bersangkutan. Selanjutnya itu bimbingan konsultasi, di mana mahasiswa berhak meminta bimbingan dan konsultasi kepada dosen pembimbing sesuai dengan kesepakatan. Untuk meminta jawaban, diskusinya itu dosen memeriksa jawaban yang dibuat oleh mahasiswa, yang dimana kemudian dari hasil tersebut maka akan diberikan nilai kepada mahasiswa sesuai dengan jawaban yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Jadi itu komplain nilai. Mahasiswa bisa melakukan komplain nilai. Screen-nya masih di apa Pak? Di sistem yang sedang berjalan Pak. Nge-start. Oh, masih sedang berjalan ya sebentar. Ya Pak. Ini gimana screen-nya? Masih di pengolahan nilai yang sedang berjalan kelihatannya Pak. Oh gitu ya. Yang muncul. Waduh, ini jaringan kayaknya kalau di saya sudah ini. Atau saya close dulu screen sebentar. Oke, sekarang sudah close ya screen-nya ya. Saya screen lagi ya. Udah nampak PowerPoint-nya? Sudah Pak. Oke, saya showkan lagi. Oke, sudah kelihatan. Penjelasan aktornya sudah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Lanjut apa lagi ya Pak? Ini udah guys? Untuk penjelasan aktornya itu sistem informasi akademik. Di sini merupakan sistem informasi akademik yang dimana bertugas untuk mengatur informasi di bidang akademik seperti memeriksa dan menampilkan transkrip nilai mahasiswa sementara, memeriksa dan menampilkan nilai KS dari kurikulum. Jadi itu sistem bimbingan akademik, yang dimana merupakan sistem yang mengatur bimbingan mahasiswa kepada dosen pembimbing, yang dimana seperti dalam penyimpanan transkrip nilai hasil dan dari bimbingan sementara dan menyimpan konsultasi. Yang terakhir yaitu sistem portal. Di sini itu aktor yang merupakan sistem yang mengatur aplikasi portal yang digunakan untuk mengubah nilai dari mahasiswa seperti menentukan dan menampilkan nilai yang sebelumnya telah ditentukan oleh dosen serta menampilkan keterangannya dan mengatur bahwa nilai dan jumlah nilainya akan yang mahasiswa. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak. Kedua, pada kuis, ini adalah kesimpulan dan saran. Nah, di sini berdasarkan analisis proses bisnis pada bimbingan masyarakat SRP dan pengolahan nilai mahasiswa, jurusan adalah POSP dapat disimpulkan bahwa pertama, proses bisnis yang terjadi perusahaan matematika sebagai besar masih dilakukan secara manual, di antaranya seperti proses pembuatan transfer akademik. Namun untuk proses pengolahan nilai sudah terkomputerisasi dan cukup baik, tapi perlu adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi yang lebih upgrade. Maka dari itu, informasi yang terkomputerisasi dan telah diupgrade sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman sangat juga diterapkan agar pengolahan database dalam instansi menjadi lebih baik. Kedua, berdasarkan hasil analisis proses bisnis bimbingan transfer akademik yang pengolahan nilai mahasiswa yang telah diusulkan sangat cocok untuk diterapkan pada jurusan matematika UMP karena akan sangat membantu dalam pengelolaan database pada dalamnya operasional instansi yang sesuai dengan sistem yang diusulkan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan serta dapat meningkatkan manajemen pengolahan menjadi lebih efektif, efisien, real time, aktif cepat, tak terlalu dan
yang telah dilakukan pada posisi yang ada di desa KPP, dan maka disarankan pada kajian selanjutnya agar melakukan analisis yang lebih dalam proses survei secara langsung mengandalkan lokasi sistem, sehingga didapatkan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi untuk semua unit yang ada di dalam organisasi tersebut. Bukan hanya tentang bimbingan nasihat, akademik dan pengolahan nilai siswa saja, namun juga dapat meliputi kontribusi lainnya seperti layanan pendaftaran undang siswa atau kontribusi layanan akademik dan kontribusi materi yang lain. Nah, sekian dari presentasi kelompok 6. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan saya persilakan. 3 pertanyaan saja, silakan kalau ada pertanyaan. Sebutkan nomor BP-nya ya. Pada Anda boleh terus. Terima kasih banyak kepada saya juga dari 2016 sebagai dosen kongres. Itu Berapa? 2016. Apa? BP 2016. 2014. 2014. Jadi di bisnis standarnya tidak. Ibu data mahasiswa kan dilakukan oleh desa BPH. Untuk ibu data mahasiswa itu bukannya itu tuh dan kalau misalnya dimasukin namanya sama dosen, harusnya ada sistem yang dibuat. Soalnya tadi deskripsinya input data ini juga termasuk riwayat nilainya, riwayat HS-nya, bukannya lebih efisien kalau misalnya sistem yang melakukan inputan. Maksudnya kenapa harus dosen lagi yang menginputkan data mahasiswa ataupun juga riwayat dasar mahasiswa sebelumnya. Terus yang kedua, di proses pengolahan nilai yang sedang berjalan itu, yang portal itu, nah kalau nggak salah ya harusnya kan portal web itu bagian informasi. Saya nggak bisa melakukan penelitian di portal webnya aja, dia harus diikut ke portal web. So tadi di sebelumnya di portalnya portal web portal 2 baru khusus untuk pengikutan lain. Oke, sekian dari aku. Oke, jadi intinya tadi apakah tidak efektif ya kalau si dosen ikut nilai mahasiswanya di KRS. Yang kedua, masalah inputan nilai gitu ya. Apakah mahasiswa ikut input datanya di portal? Tadi yang nomor 2. Tadi input data harusnya bukan yang lebih sistem aja, Pak. Oh iya. Yang berbagi sama dosennya itu bukan yang lebih sistem. Ya. Itu namanya mungkin oke lagi. Kalau dia sebagai mahasiswa inginnya. Ya. Kalau dia juga dosen ini juga yang akan melakukan input lain input dari namanya. Oke, di apa ya? Sudah dicatat ya tahun ini? Masalah penginputan nilai dan penginputan di KRS-nya itu. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Pada Aulia, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aulia Risa Mustafa, BP 2011-2021. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Dari materi-materi tadi kan tujuan dari awal dari analisis proses bisnis ini kan value added. Apakah dari analisis Dulu ya, tadi 2014. iya, Oh, benar tadi ya? analisis ya, Oh iya. Kalau ini 1021. 1021. Lanjut. Dari sini kan kita lihat bahwa value dari yang ditambahkan oleh kelompok 6 ini mengenai komputerisasi pada sistem yang sedang berjalan. Jadi pertanyaan saya, apakah menurut kelompok 6 untuk instansi-instansi resmi value added itu selalu menambah komputerisasi pada proses bisnis yang sedang berjalan? Atau ada hal lain gitu ya yang menjadi utama. Terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya satu sebenarnya. Baiklah, saya lebih menjelaskan sebenarnya. Tadi pas 2004 Bang. Waktu bagian BPM yang pertama itu lama banget. Nah ya, itu kan pada bagian entitas SMPA dan juga mahasiswa kan adalah banget itu. Kalau boleh tahu itu keterangannya apa ya?
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizat. Baiklah teman-teman, kami minta izin waktu sebentar untuk memberikan jawaban. Oke, baik, saya komentari laporan yang sudah dibuat oleh kelompok 6. Jadi pada pendahuluan dalam hal ini untuk bab 11 terkait dengan perbuatan sudah baik ya. Artinya di paragraf awal mereka bercerita bagaimana perkembangan teknologi, kemudian mereka masuk ke sistem informasi akademik, kemudian permasalahan yang terjadi di UMP diuraikan terkait dengan masalah dunia akademik dan pengolahan nilainya. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini perlu diperhatikan. Bicara masalah rumusan itu kan dia kan kita menyimpulkan ya, kita merumuskan. Jadi kalau bisa jangan ada lagi poin-poin sana 1, 2, 3. Langsung aja bagaimana kita memodelkan atau merancang sebuah flow proses ya, bisnis proses misalnya menggunakan PPN. Jadi bagaimana pemodelan prosesnya dulu, bagaimana pemodelan diusulkan dan ulang aja ya, bagaimana membuat sebuah bisnis proses menggunakan PPN untuk sistem informasi KRS dan akademik. Karena informasi KRS dan pengolahan nilai. Nah, kalau batasan masalah nggak apa-apa diuraikan, itu balik ya. Maksudnya uraikanlah apa saja yang menjadi batasan dari permasalahan yang saat ini. Misalnya ya, bahwa proses yang digambarkan itu adalah hanya sebatas proses pimpinan PA dan pengolahan nilai. Kemudian bisnis diagram digambarkan dengan menggunakan apa dan seterusnya ya. Ada masalah yang terjadi di sini. Juga sebagai masalah. Nah, kemudian yang komentar berikutnya terkait dengan bab 3-nya analisis proses bisnis perusahaan. Ya, ini ada jauh sekali perbedaannya ya. Pertama kita dulu yang proses pimpinan akademik. Proses pimpinan akademik yang sedang berjalan simpel sekali ya. Hanya 2 entitas yang bekerja di sini, hanya 2 aktor yang berinteraksi dengan 3 proses terjadi. Bandingkan dengan yang diusulkan oleh mereka terkait dengan akademik ini ya, ini akademik. Nah ini diusulkan cukup panjang ini ya. Kemudian menambah aktor atau entitas yang terlibat. Kalau kita mengusulkan, dan usulan kita itu lebih lipat dari yang sebelumnya, dan jangan deh kita merepotkan petugasnya. Jadi biasanya yang diusulkan dengan yang sedang berjalan dengan yang diusulkan itu minimal setara. Artinya sama banyaknya proses terjadi. Tapi kan kalau bisa kita bagaimana menyimpulkan ya, memangkas proses-proses yang secara manual tadi itu, karena dia sudah computerized, harusnya lebih simpel, ya kan? Harusnya lebih sedikit proses terjadi di sana gitu. Nah ini kembali gini, ya. Jadi itu yang komentari. Kemudian keterlibatan aktor. Biasanya keterlibatan aktor antara proses yang diusulkan dengan proses yang sedang berjalan minimal sama ya. Minimal sama gitu. Tapi kalau ada yang dimafkas misalnya boleh juga itu lebih baik karena sudah diganti oleh sistem. Tapi minimal sebulan sama. Kalau seandainya yang berjalan itu cuma 2, ya sebaiknya yang diusulkan juga 2 juga aktor terlibatkan pertama banyak ya. Kalau pertama banyak berarti tidak akan tercapai efektifnya efisiennya tidak akan tercapai artinya gitu. Jadi begitu ya. Makanya ini harus diperhatikan ini bahwa untuk mengusulkan sebuah proses bisnis yang berjalan itu, usulkan itu harus betul-betul menyimpulkan ya, menyederhanakan proses yang sebelum terjadi itu. Karena sifatnya kan otomatisasi kan, terus mengotomatisasikan sistem yang berjalan itu. Nah,
Di sini kan kalau yang berjalan aktornya cuma 2, mahasiswa dosen PA. Sementara yang diusulkan ini bertambah banyak, ada sekitar per aktor, ada mahasiswa, ada sistem-sistem ya. Nah, perlu diketahui sistem aplikasi itu bukanlah sebuah entitas atau aktor. Aktor itu orangnya, atau juga badannya, bidangnya, tapi bukan sistemnya. Karena setiap proses yang tersistem itu kan sudah diwakili oleh gambar tabung database-nya ini. Apakah dia input data masuk ke database, apakah dia mengeluarkan report data keluar dari database. Lalu bagaimana prosesnya? Prosesnya itu nggak perlu diceritakan, karena proses yang terjadi pada aplikasi itu logik ya, logik proses. Kalau logik proses itu nggak bisa diceritakan, dia hanya bisa diceritakan pada tools lain, misalnya menggunakan sequence diagram. Nah, itu bisa diceritakan secara logiknya. Tapi yang di BPMN, ya, yang di proses model notasi ini hanya bisa menggambarkan proses fisikalnya, secara fisiknya terjadi, bukan secara logiknya. Misalnya proses memfilter mahasiswa yang sudah input data, itu nggak perlu diceritakan. Itu logiknya ada pada sistem itu. Atau proses mengolah nilai itu sehingga mengeluarkan nilai akhirnya, tidak perlu. Itu logik sifatnya. Dia hanya bisa mengeluarkan saja, mengeluarkan report nilai, itu aja cukup itu dari aplikasi ini. Jadi saya garis bawahi ya, kalau kita membuat BPMN, usahakan entitasnya itu adalah aktor yang terlibat, bukan sistem atau aplikasinya. Saya lihat di sini ditambahkan sistem portal akademik 1, tambahkan lagi sistem bidang akademik 1 aplikasinya. Masa ya aplikasi bisa berinteraksi seperti ini? Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kita menerjemahkan logiknya itu ke dalam seperti ini, nggak mungkin. Tapi kita bagaimana interaksi fisikalnya, secara fisiknya saja antara aktor itu. Ngapain mahasiswa ke dosen PA-nya, kemudian dosen PA ngapain pula ke mahasiswa setelah itu, kemudian apakah terlibat atau jurusan di sana, apakah terlibat di sana admin jurusan, gitu ya, itu saja. Nah, kalau secara sederhananya kan memang kalau bicara masalah PA itu kan sistemnya itu ada 3 terlibat sebetulnya. Ya, pertama adalah admin jurusan, yang kedua adalah dosen PA-nya, yang ketiga adalah mahasiswa. Kenapa admin jurusan terlibat? Ya awalnya admin jurusan memberikan surat dulu, surat penunjukan dosen sebagai dosen PA, ya kan, melalui jurusan, ya, jurusan. Jadi admin jurusan itu pertama mengantarkan dulu atau memberikan surat terkait dengan SK penunjukan dosen PA itu dengan izin mahasiswanya gitu ya. Nah kemudian nanti dosen PA menerima itu, terus dia melakukan bimbingan dengan mahasiswanya, kemudian menghasilkan sebuah hasil dari bimbingan itu berupa rekomendasi gitu ya, kemudian proses selesai. Nah begitu juga dengan yang sudah tersistem. Kalau yang sudah tersistem ada baiknya 3 juga, admin jurusan, kemudian mahasiswa dosen PA. Misalnya admin jurusan itu bertugas pertama dia input ya, input data mahasiswa sesuai dengan PA masing-masing. Kemudian nanti dosen PA itu menerima list daftar mahasiswa PA-nya. Kemudian mahasiswa PA berkonsultasi dia dengan dosen PA-nya. Kemudian diinputkan hasil konsultasinya oleh dosen PA, oleh mahasiswa ya. Ya maaf. Kemudian diinputkan hasil konsultasi oleh mahasiswa, nanti dosen PA approve. Dosen PA approve-nya atau menyetujuinya, kemudian data tersimpan. Jadi harusnya sama entitas yang terlibat itu ya, antara dosen PA, kemudian mahasiswanya dan akademiknya ya, bagian jurusannya, admin jurusan. Jadi seperti itu harusnya ya. Jadi jangan kita utamakan sistem di dalamnya, karena sistem tidak terlibat sebetulnya. Sistem itu logik sifatnya, tidak bisa digambarkan secara BPMN ya. BPMN hanya fisik saja yang bisa kita lihat bagaimana flow-nya. Kemudian juga kalau bicara masalah sistem akademiknya yang terkait dengan pengolahan nilai, kalau pengolahan nilai yang sedang berjalan, ini cukup banyak juga ya yang terlibat.
Ada mahasiswa, ada sistem juga, ini sistem harus ya, nggak boleh. Admin portal ini siapa aja operatornya ini? Iya, operatornya. Tapi kan orangnya itu ya. Nah, yang sistem ini nggak boleh harusnya ini. Sistem portal ini ganti dia dengan gambar ini aja, gambar database saja. Ya, karena di gambar database itu sudah menceritakan semuanya proses logik terjadi di sana. Kemudian saya lihat apakah sama yang terlibat dengan diusulkan. Oke, sama ya. Ada 3 juga. Ya, yang jauh sekali bedanya itu antara bimbingan akademik ya, yang berjalan dengan diusulkan dari 2 atau menjadi 4, karena dimasukkan di sana sistem. Oke, jadi warning saya itu aja, sistem tidak boleh dimasukkan ke dalam BPMN. Nah, itu juga akan berpengaruh nantinya kepada user diagram ya. Di sini user diagram juga ada sistem di sini. Akan ada user diagram itu adalah bagaimana antara hubungannya atau interaksi antara aktornya dengan case yang terjadi atau dengan sistem yang terjadi. Dan di sini aktornya adalah orangnya, manusianya di sini. Ya, bisa PA, kemudian mahasiswa, satu lagi mungkin admin jurusannya. Ya, lalu bagaimana mereka bertiga itu berinteraksi dengan aplikasi yang ada, berinteraksi dengan sistem yang ada di sana seperti itu. Ya, jadi kalau sistem di sini nggak perlu dibuatkan. Itu juga dengan pengolahan nilai. Saya berharap ini karena hampir sama ya aktor yang terlibat, harusnya mungkin bisa disatukan saja ya. Mungkin kalau nambah satu aktor, katakanlah siapa yang memberi nilai biasanya, bisa jadi dosen pengampuan kuliah ya. Jadi itu tambahnya aja nanti ada dosen pengampuan kuliah, ada dosen KA di sini, ada mahasiswa, ada anak jurusan. Jadi gabung aja bisnis diagram itu, walaupun dia 2 konstitusi yang berjalan, tapi sebetulnya dalam ranah yang sama, dia sama dengan akademik ya, itu bisa disatukan sebetulnya. Ya, misalnya dia beda mungkin, yang satu masalah akademik, yang satu lagi masalah rumah sakit atau beda ya, itu bisa. Tapi kalau masih sama-sama dengan akademik bisa disatukan. Untuk penjelasan atau deskripsi masing-masing aktornya sudah masalah ya, sudah oke. Ya itu aja saran dari saya sebetulnya. Jadi BPMN-nya ini betul-betul harus diperhatikan. Pertama seperti yang saya bilang, tentukan dulu aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat adalah orang-orangnya atau bidangnya, jangan sistemnya, ya. Atau portal aplikasinya nggak boleh dia jadi sebuah entitas. Dia itu adalah atau sendiri dia sifatnya. Jadi yang bergerak itu adalah orang-orangnya, ya, karena mereka yang menjalankan sebuah proses itu. Oke, saya kira penjelasan dari saya. Baik, saya kembalikan pada kelompok 6, silakan dijawab. Mungkin kalau ada teman yang secara online yang menjawab, silakan ya. Oke, silakan. Ini siapa? Bisuci yang menjawabnya. Oke, silakan. Untuk diagram bimbingan BPN itu kenapa dosennya harus menjelaskan? Di situ maksudnya itu input data itu sama kayak dari database. Kalau kita input name, maka termuncul semua data mahasiswa yang berkaitan dengan itu. Contohnya riwayat dari si data mahasiswanya. Kenapa untuk sampah yang kedua yaitu pada pengolahan nilai? Kenapa tadi input kalau input Caranya silakan. untuk sistem yang diusulkan? Nah, pada sistem yang diusulkan kami merancang kalau untuk website ini tuh kita ubahkan untuk aplikasi, jadi bisa diakses di dalam smartphone. Ada mobile apanya ya, base-nya ya. Oke, input nilai itu kembali saya terangkan. Jadi input nilai itu sebetulnya bukan input nilai master. Input nilai master itu sudah diintrikan oleh admin jurusan sebetulnya itu. Jadi dosen PA-nya saya misalnya, ini anak bimbingan PA saya ada 2 orang, sudah diinputkan oleh admin jurusan itu. Nah, input dosen PA itu maksudnya adalah tentu datang mahasiswa ke saya tanya kan berapa PP-nya sekian, saya berikan PP-nya itu.
Lalu keluarlah riwayat mahasiswanya kan, nama, kemudian alamatnya segala macamnya, baru dia konsultasi. Nanti ada box konsultasi gitu ya, apa yang diceritakan di sana. Jadi inputnya itu mungkin seperti itu ya, Anda ya, bukan input data master yang besar itu tidak. Misalnya ini mahasiswanya, kemudian dosen PA-nya, diinputkan lagi, kemudian diinputkan lagi nilai yang ditentukan. Tapi hanya memanggil sifatnya sebetulnya, memanggil kembali data mahasiswa yang sudah diinputkan oleh admin jurusan. Mungkin cukup NIM saja gitu ya, atau nomor PP saja keluar gitu kan, siapa mahasiswa yang sedang konsultasi sekarang itu. Seperti itu mungkin bisa apanya mungkin usulannya. Kemudian ya tadi juga seperti itu ya. Oke, silakan diapakan dijelaskan. Iya paham. Berarti maksudnya itu input nama mahasiswa kan? Kalau tadi di deskripsinya itu bagian abis deskripsinya itu kan input datanya itu termasuk ke nilai-nilai UN-nya juga. Iya. Nilai. Ya mungkin itu kelirunya di narasinya kali ya, mungkin bisa lebih dipertegas ke sana. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan dari chat ataupun untuk pertanyaan saya tadi kan yang 4 jam gitu. Maksudnya itu untuk menunggu proses yang sebelumnya tidak kayak keberatan mahasiswa bimbingan kayak pas kolega bimbingan konsultasi itu kayak menunggu dari dosen itu untuk mengkonfirm kalau untuk melakukan pembimbingan konsultasi kayak menunggu informasi yang dilakukan dari mahasiswa itu. Oke. Jadi simbol-simbol itu kan dari awal sudah pernah dijelaskan ya. Kalau seandainya dia lambang intermediate, kemudian ada timer di sana, berarti ada waktu tunggu ya atau jeda antara tas yang satu dengan tas berikutnya. Nah itu dia. Jadi dia ketika dia melakukan pendataan, berarti menunggu itu kan, kemudian dilakukan bimbingan konsultasi. Tapi seharusnya ya melakukan pendataan mahasiswa bimbingan itu nggak perlu menunggu, langsung aja. Yang perlu menunggu itu adalah ketika dia melakukan bimbingan konsultasi dengan mencatatnya itu atau mengeluarkan hasilnya itu, dia menunggu dia. Ya kalau hanya mendatanya nggak lama waktunya. Jadi perkirakan saja perkirakan saja kapan kita menggunakan intermediate tunggu itu. Jadi mungkin memakan waktu yang cukup lama lah ya, baru muncul intermediate. Tapi kalau saya sebentar hanya ngecek aja, misalnya kan tidak perlu lagi proses intermediate. Kecuali misalnya sedang berproses, hasil proses itu nanti akan dikeluarkan reportnya. Nah itu kan butuh lama ya, diolah dulu, kemudian nanti periodenya dicantumkan ke sana, kita mau mencetaknya kapan ya. Nah, itu butuh waktu dia nanti. Jadi ada timer di sana. Jadi satu aja timer cukup sebetulnya, ya. Oke. Mungkin yang di MST mana yang menjawab? Mungkin temennya enggak? Halo, kelompok dari kelompok 6 ini Putri Wulandari yang di MST ya, kemudian Muhammad Yudhistira dan Rizky Juni Darmawan. Apakah ada mungkin yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya itu? Silakan atau menambahkan. Respon. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu dari Okia. Itu kenapa apakah kuliah itu harus mengadakan komunikasi? Jadi kan kalau terkomunikasi itu kan meningkatkan efektivitas dan sehat seperti yang dilakukan oleh Bapak juga. Nah terus kalau yang sistem yang kami usulkan ini menggunakan aplikasi. Jadi dari website kami mengganti platform itu jadi aplikasi. Nah kalau aplikasi itu kan nanti ada UX-nya yang mempermudah dosen atau mahasiswa dalam menggunakan aplikasi itu. Jadi lebih nyaman mahasiswa. Nah untuk nilai utama sistem yang kami usulkan ini dari sistem yang pengambilan sekarang itu di sini. Nah di sini ada di sini kan dosen akan menginputkan data dari mahasiswa. Nanti
dari data itu kan akan ditampilkan oleh sistem informasi akademik yang ada di aplikasi tersebut. Nah, jadi sistem informasi akademik ini akan mengolah data tersebut dan akan menampilkan seperti ringkasan atau penempatan melihatkan progres dari mahasiswa tersebut, sehingga nanti dosen tidak perlu harus melihat kayak lihat buka ini buka itu seperti itu. Jadi sebenarnya kan lebih membuat mempersingkat dosen mempersingkat dosen dalam mengolah data mahasiswa. Jadi akan mempermudah dosen juga untuk melakukan konsultasi dengan mahasiswa. Sekian Jadi kalau misalnya di instansi itu, kayak ini kan instansi, sebuah universitas itu. Berarti yang diusulkan selalu tentang dikomputerisasikan gitu, agar dia efisiensi proses bisnis berjalan di suatu instansi itu. Iya kan kalau misalnya dengan terkomputerisasi kan lebih efisien, sangat efisien. Jadi kalau efisiensi itu kan ketika waktu terus kerja lebih mudah. Komputerisasinya itu masuk ke pelayanan mereka. Komputerisasi yang mereka tawarkan itu masuk ke pelayanan dari instansi tersebut. Sistem pelayanannya kan lebih ini ya, lebih cepat ya kan? Iya. Oke, jadi kita di sistem informasi itu salah satu usulan yang mungkin dapat dirasakan ya di dalam pelayanan kita dengan komputerisasi salah satunya seperti itu. Mungkin kalau orang ekonomi beda lagi ya, kalau orang ini beda lagi mungkin. Kita yang di jurusan informasi jelas bahwa tujuannya itu adalah bagaimana kita mengotomatisasikan segala proses yang sifatnya manual atau semi manual ya, agar kecepatan dalam proses itu bisa didapatkan sehingga itu akan berdampak terhadap layanan. Semakin cepat proses bekerja itu layanan akan cepat juga. Nah, hal yang ini akan memunculkan sebuah aktivitas kerja yang baik, atau kerja yang baik dan juga keefisienan yang baik ya, karena tidak lagi menggunakan kertas atau form gitu kan untuk proses kerja di sana. Cukup dengan aplikasi semuanya tersimpan dalam database. Salah satunya itu kira-kira ya. Mungkin banyak lagi solusi yang lain gitu ya dalam meningkatkan KPI itu sebetulnya. Baiklah, sekian saudari diskusi kami. Kami tutup dengan mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kita sampaikan pada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan tugas besar kelompoknya dengan judul analisis proses bisnis bimbingan akademik dan pengolahan nilai pada jurusan matematika di UNP ya. Baik. Alasannya kalau tampil lagi satu kelompok ya agak ini juga ya, agak apa namanya tanggung, tapi tetap kita ambil satu ini aja dulu biar ada persiapan juga nanti di kelompok yang lain itu ya. Tapi presentasinya besok ya. Baik, minggu depan akan tampil kelompok 4 dengan anggota Seperti Darmawan. Seperti Darmawan ada di sini. Oke. Darsa. Oke, ini Seza. Oke. Fadila. Sini semua ya. Gita Putri. Aman ya. Jahro. Aman, cuma 2 aman. Jadi besok tampil kelompok 4 ya, siap-siap Gita dan Jahro juga. Mohon didengar dengan seksama nanti di MS Team juga bisa menjawab atau bertanya gitu ya. Silakan nanti bertanya dengan mengaktifkan fitur raise hand-nya yang ada ya di MS Team ini nantinya. Tanai dulu ya kelompok ini. Absen sudah semuanya nih? Sudah absen semuanya ya? Baik, yang MS Team kita absen dulu, silakan diaktifkan video sebentar. Saya juga download atendannya dulu.
Matikan lagi Pak proyektor Pak. Oh boleh, kayaknya lagi. Oke, ini sudah aktif semuanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, ada lagi yang belum? Oke, saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Kita sampaikan dulu. Oke, saya ambil absennya. Nina Ifnisa, Nadila, Dean Isabel, Fadila Triatriano, Uti juga no, Sebza, Siti Nur Aisyah, Awal Sakosi, Aulia Dwi Safifa, baik, untuk yang di MS Team kita sudahi ya pertemuan kita hari ini. Kita sambung Selasa depan. Jangan lupa Selasa depan yang akan tampil adalah kelompok 4 dengan anggota yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di close, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak. Terima kasih Pak. Oke.